Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ferry Nurromonggon. Saya adalah mahasiswa agribisnis Universitas Perwira Purbalingga dengan NIM 02303005. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan tentang manfaat kartu tani bagi petani. Oke, latar belakang sektor pertanian ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan perekonomian khususnya di Indonesia, di mana menurut BPS pada Februari 2025 sektor pertanian di seluruh Indonesia itu menyerap kurang lebih 26,75% dari total penduduk Indonesia di atas 15 tahun. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui pemahaman petani mengenai kartu tani, kemudian mengidentifikasi manfaat kartu tani bagi petani, kemudian mengetahui pengaruh kartu tani terhadap kemudahan akses pupuk bersubsidi. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani dalam penggunaan kartu tani. Dan yang terakhir adalah mengetahui harapan petani terhadap program kartu tani ke depan. Untuk metode penelitian, jadi kami mewawancarai terhadap responden, yaitu dalam hal ini adalah petani yang mempunyai kartu tani di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Untuk responden yang kami sasar, yang kami wawancari ada 2 orang. Keduanya sama-sama warga desa Toyareja, RT 3 RW 3, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Responden yang pertama, beliau bernama Bapak Sugiring, umur 42 tahun. Dan yang kedua adalah Bapak Yasir, umur 76 tahun. Untuk gambaran umum kartu tani menurut petani. Berdasarkan hasil wawancara, kedua responden mengetahui bahwa kartu tani merupakan kartu yang digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi di kios resmi. Kartu ini juga berfungsi sebagai data identitas petani yang terdaftar dalam sistem pertanian pemerintah. Untuk pengalaman awal penggunaan kartu tani. Kedua responden merasa dengan adanya kartu tani ini, mereka menurut wawancara yang kami lakukan, responden mengatakan bahwa dengan adanya kartu tani ini malah mereka itu merasakan sulit dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian manfaat kartu tani bagi petani. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap kedua orang tersebut, disebutkan bahwa kartu tani ini memang syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun kata mereka, di lapangan mereka itu susah untuk mendapatkan pupuk subsidi. Itu kenapanya kami juga kurang paham. Nah, sehingga dengan terpaksa mereka membeli
pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Mereka merasa bahwa penggunaan kartu tani ini ribet seperti itu. Kemudian mengaruh kartu tani terhadap produktivitas pertanian. Dari hasil wawancara terhadap kedua responden didapatkan respon negatif dengan adanya kartu tani ini. Karena adanya kartu tani ini sangat membatasi mereka dalam memperoleh pupuk subsidi. Akhirnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mereka harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi sehingga hal ini meningkatkan biaya produksi. Untuk kendala dan tantangan, berdasarkan hasil wawancara, sebenarnya yang terjadi adalah petani itu tidak mengetahui secara pasti, secara persis manfaat dari adanya kartu tani tersebut. Mereka hanya tahu kalau kartu tani ini membatasi penggunaan pupuk subsidi. Padahal menurut Kementerian Pertanian, adanya kartu tani ini merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi, saling berhubungan, yang berfungsi bukan hanya untuk mendapatkan pupuk subsidi, tapi juga bisa menjadi simpanan. Jadi petani itu bisa menyimpan uangnya di kartu tani ini. Kemudian untuk transaksi transfer gitu, transaksi pembayaran harus dengan uang cash itu. Kemudian untuk penyaluran pinjaman kartu subsidi juga bisa. Kemudian keunggulan dari kartu tani ini antara lain single entry data, proses validasi perizinan secara online, transparan, itu. Jadi kendala yang dihadapi adalah ketidaktahuan petani tentang fungsi adanya kartu tani. Ini merupakan tantangan dari pemangku jabatan, khususnya dalam hal ini adalah mereka para penyuluh pertanian yang ada di desa Toyakja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Harapan petani terhadap kartu tani. Berdasarkan hasil wawancara, dikarenakan petani tidak mengetahui secara pasti tentang fungsi dari kartu tani, responden yaitu Bapak Yansa dan juga Bapak Sugirin, kedua-duanya sama. Justru malah mereka berharap bahwa program ini itu dihapuskan saja. Karena dengan adanya kartu tani ini, mereka merasa sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini kembali perlu dipertanyakan adalah peran dari penyuluh pertanian di desa tersebut. Penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian tentang sosialisasi kartu tani ini. Apakah memang sudah dilaksanakan sosialisasi ini ataukah belum? Karena harapan dari petani program kartu tani justru malah diharapkan untuk dihapuskan. Karena mereka menganggap bahwa adanya kartu tani ini malah membuat mereka sulit dan dalam mendapatkan pupuk subsidi. Padahal fungsi dari kartu tani ini sebenarnya tidak hanya untuk kuota pupuk subsidi saja, tapi terdapat manfaat lain yang bisa didapatkan oleh petani seperti yang kami sampaikan di awal. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yansa dan Bapak Sugirin, serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program kartu tani menurut mereka justru karena kurang adanya sosialisasi dari penyuluh pertanian, khususnya dari Kementan di Desa Toyarja, karena hasil wawancara menunjukkan ketidaktahuan secara pasti petani tentang manfaat adanya kartu tani tersebut. Kemudian kesimpulan selanjutnya, penggunaan kartu tani menurut responden berdampak negatif terhadap produktivitas petani karena sulitnya mereka mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini mengakibatkan petani harus membeli pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman mereka. Penggunaan pupuk non-subsidi mengakibatkan biaya produksi menjadi naik karena harga yang lumayan tinggi. Ini dokumentasinya adalah Bapak Sugirin dan yang satunya adalah Bapak Yasir. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.